Shalom, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari kitab Kejadian bab 18 ayat 32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semakin hari keadaan Diane semakin memburuk saja. Ia menjalani operasi otak dan di perutnya masih harus dipasang selang agar dapat bertahan hidup. Ketua tim dokter yang menanganinya mengatakan, tidak ada harapan bagi Diane. Diane tidak mungkin sembuh karena lapisan luar otaknya telah hancur total diserang oleh virus ganas. Mengetahui hal itu, kakaknya meminta Datshed untuk berdoa bersama-sama demi kesembuhan Diane dari tracheostomi atau koma yang berkepanjangan. Ketika mulai mendoakan Diane, Datshed telah diberitahu bahwa Diane tidak dapat mendengar apa-apa. Tetapi dengan ketekunan Datshed selalu membisikkan ke telinga Diane, mimpi buruk ini pasti berlalu. Tidak ada yang dapat menghalangimu menerima mujizat Allah. Tidak ada. 2 tahun lamanya mereka berdoa agar Diane bangun dari komanya. Beberapa orang mengatakan bahwa usaha mereka akan sia-sia saja, tetapi hal itu tidak dapat menghentikan ketekunan mereka. Untuk dapat bertekun dalam doa, Datshed mendapatkan pengharapan dari pernyataan seseorang, yaitu, oleh ketekunanlah seekor siput sampai di Bahtera Nuh. Akhirnya suatu hari sebuah koran menyimpulkan hasil dari sebuah doa. Seorang wanita bangun hidup dan sehat setelah 2 tahun mengalami koma. Ketekunan kakak Diane dan Datshed dalam berdoa telah membuat Tuhan membentuk otak yang baru bagi Diane. Ada pengharapan dan kuasa yang besar di dalam doa. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Abraham diberitahu bahwa Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, ia teringat pada Lot keponakannya. Walaupun Abraham tidak mengenal penduduk Sodom dan Gomora, tetapi belas kasihan telah mendorongnya untuk memanjatkan doa. 6 kali Abraham bertanya, jawab dengan Tuhan, agar Tuhan membatalkan hukuman itu. Dalam ketekunan, Abraham mengharapkan kemurahan Tuhan. Doa yang dipanjatkan Abraham telah menggugah hati Tuhan untuk menyelamatkan Lot sekeluarga. Akhirnya Tuhan mengutus 2 orang malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, doa dapat mengubah kematian menjadi kehidupan. Doa dapat mengubah hukuman Tuhan menjadi keselamatan, seperti kemurahan Tuhan yang mengampuni Niniwe. Doa membutuhkan keberanian dan ketekunan sehingga kuasa dan kemurahan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Doa bukanlah sekadar doa biasa, tetapi doa dari hati yang peduli akan kebutuhan orang lain. Doa yang dapat mengubah situasi yang buruk menjadi baik. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak, suami, istri, orang tua, atau anggota keluarga kita membutuhkan ketekunan kita untuk berdoa. Untuk alasan itulah, tetaplah berdoa. Hadirkan kuasa Tuhan dalam keluarga melalui doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku meminta kepadamu, tambahkanlah ketekunanku untuk berdoa bagi keselamatan keluarga dan sahabat-sahabatku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.